Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat tulab. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Miss Isna di pertemuan ketiga hari ini. Kita akan belajar bahasa Arab. Masih di pelajaran 1 ya. Dan masih akan membahas tentang na'at atau kata sifat. Sekarang perhatikan baik-baik. Baik anak-anakku semua, masih membahas tentang na'at atau kata sifat ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah Miss jelaskan. Di sini ada beberapa contoh kata sifat, ada wasi'un, nazifun, tawilun, murattabun, mahirun, dan masih banyak lagi kata sifat yang lainnya. Nah, kemarin sudah Miss bahas juga tentang pola kalimat yang memakai isim isyarah atau kata petunjuk. Hadza, hadzihi, zalika, tilka. Masih ingat perbedaan dari keempat isim isyarah ini? Ya, kalau hadza, hadzihi artinya ini. Sedangkan zalika, tilka artinya itu. Nah, sekarang perhatikan. Kalau haza itu untuk bentuk muzakkar atau laki-laki. Hazihi untuk muannas atau perempuan. Begitu juga dengan zalika. Zalika untuk bentuk muzakkar atau laki-laki. Dan tilka untuk bentuk muannas atau bentuk perempuan. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalian yang harus ingat adalah haza, hazihi artinya ini. Zalika, tilka artinya itu. Nah, di sini ada yang bentuk muzakkar dan ada yang bentuk muannas. Nah, sekarang kalian perhatikan kedua contoh ini. Yang pertama, hazal baitu nazifun. Rumah ini bersih. Di sini memakai haza karena isimnya berbentuk muzakkar atau laki-laki. Maka naatnya juga harus berbentuk muzakkar, nazifun. Jadi untuk naat itu mengikuti isimnya. Kalau isimnya muzakkar berarti naatnya pun harus muzakkar. Begitupun dengan isim isyarahnya. Ya. Contoh yang kedua, hadzihil ghurfatu dhayiqatun. Kamar ini sempit. Al-ghurfatu di sini ada tak marbutohnya. Berarti dia bentuk muannas, ya. Maka untuk isim isyarahnya pun memakai bentuk muannas yaitu hadzihi. Begitupun dengan naatnya. Naatnya memakai bentuk muannas juga mengikuti isimnya, yaitu dhayiqatun, ya. Ditambahin tak marbutoh seperti ini. Contoh yang lain. Misalnya haza baitun kabirun. Ini adalah rumah yang besar. Baitun kan artinya rumah ya. Di sini bentuknya muzakkar. Jadi ini taknya bukan tak marbutoh ya. Baitun bentuk muzakkar, maka isim isyarahnya pun berbentuk muzakkar memakai haza. Naatnya juga mengikuti, ya, berbentuk muzakkar kabirun. Contoh yang kedua, hadhihi syajaratun murtafi'atun. Ini adalah pohon yang tinggi. Di sini memakai hadhihi, yaitu bentuk muannas karena isimnya berbentuk muannas. Tandanya apa? Salah satu cirinya ada huruf tak marbutohnya di akhirnya, ya, seperti ini. Maka dari itu naatnya pun mengikuti isimnya. Jadi dia harus berbentuk muannas. Nah, contoh muannas yang lain misalnya tilka bintun jamilatun. Itu adalah anak perempuan yang cantik. Nah, perhatikan di sini bintun. Ini bukan huruf tak marbutoh. Kenapa di sini isim isyarahnya berbentuk muannas? Dilihat dari artinya. Bintun artinya anak perempuan. Anak perempuan otomatis perempuan, ya. Maka dari itu secara tidak langsung dia pun berbentuk muannas walaupun tidak ada tak marbutohnya, ya. Karena dia perempuan, anak perempuan. Berarti untuk isim isyarahnya juga berbentuk muannas, begitupun dengan naatnya, ya, harus berbentuk muannas. Contoh lain, misalnya yang tidak ada tak marbutohnya tapi bentuk muannas, misalnya ummun. Ummun kan artinya ibu. Kalau ibu sudah pasti perempuan dong, ya kan? Maka dari itu ibu adalah bentuk muannas, sama seperti bintun. Seperti itu ya. Tapi untuk kata benda yang lain seperti pohon,
rumah, lapangan, jam, dan lain sebagainya, itu biasanya untuk berbentuk muannasnya ditandai dengan berakhiran huruf ta marbutoh. Kalau tidak ada ta marbutohnya berarti dia muzakkar. Beda dengan ini ya. Kalau ini tuh ibaratnya kayak orang ya, atau nama orang pun ada. Misalnya Zainab, Zainabun. Nah, Zainab itu nama perempuan, maka dia berbentuk muannas. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Sudah paham kan? Insya Allah sudah ya. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke Miss Isna ya. Baik, untuk latihan hari ini, coba kalian lihat di halaman 7, latihan 4, yaitu isilah dengan isim atau kata benda yang sesuai pada kalimat berikut seperti contoh. Perhatikan dulu contohnya. Hadza titik-titik, hadza titik-titik mahirun. Nah, hadza artinya ini, mahirun artinya pandai. Untuk titik-titik yang kosong ini, kalian isi dengan isim atau kata benda. Namun, kata bendanya harus sesuai dengan naatnya dan juga isim isyarahnya. Kalau naatnya muzakkar, ini bentuk muzakkar berarti isimnya juga harus berbentuk muzakkar, ya. Kalau di sininya bentuknya muannas, naat dan isim isyarahnya muannas, maka isimnya harus berbentuk muannas. Contoh ya. Hadza waladun. Ini anak laki-laki. Hadzal waladu mahirun. Anak laki-laki ini pandai. Gitu ya. Nah, di sini waladun bentuk muzakkar. Karena naatnya berbentuk muzakkar. Jadi, yang kalian isi untuk yang pertama yang di sini, isimnya itu tidak memakai alif lam, ya. Maka harokat terakhirnya harus ditanwin. Untuk titik yang kedua yang kosong ini memakai alif lam, ya. Kalau memakai alif lam berarti di akhirnya tidak boleh tanwin, ya. Contoh ini waladun, yang kedua al-waladu. Seperti itu ya. Nah, sekarang lihat nomor 1. Zalika titik-titik, zalika titik-titik nazifun. Zalika artinya itu. Nazifun bersih. Kalian perhatikan ini bentuknya muzakkar atau muannas. Nah, nanti kalian isi dengan kata benda yang berbentuk sama seperti ini, ya. Kalau muzakkar berarti isinya kata benda yang berbentuk muzakkar, kalau muannas berarti isi dengan kata benda yang berbentuk muannas. Nomor 2. Hazihi titik-titik, hazihi titik-titik wasi'atun. Hazihi artinya ini. Wasi'atun artinya luas. Nomor 3. Zalika titik-titik, zalika titik-titik jamilun. Zalika artinya itu, jamilun bisa indah, bisa juga tampan, ya. Nomor 4. Tilka titik-titik, tilka titik-titik kabirotun. Tilka artinya itu, kabirotun besar. Nomor 5. Hadza titik-titik, hadza titik-titik tawilun. Hadza artinya ini, tawilun panjang. Nah, jadi kalian isi dengan isim atau kata benda, ya. Namun harus disesuaikan dengan bentuk muzakkar atau muannasnya. Untuk yang sebelah sini diisi dengan tanpa alif lam, ya, seperti contoh di atas. Tanpa alif lam dan harokat terakhirnya di tanwin. Untuk yang titik kedua di sini diisi dengan isim atau kata benda dengan ditambahkan alif lam seperti ini. Dan harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin. Baik, di sini Miss akan kasih contoh beberapa isim atau kata benda dalam bahasa Arab, ya. Ada baitun artinya rumah, hadiqotun artinya kebun, gurfatun artinya kamar, sa'atun artinya jam, rojulun laki-laki, waladun anak laki-laki, qolamun pulpen, syari'un jalan. Jadi untuk yang di latihan 4 tadi, kalian boleh lihat di mufradat, ya, yang di depan, yang di kosakata di depan di halaman 2 yang awal kemarin, atau boleh juga diisi dengan kata benda yang ada di sini, ya.
Namun tetap harus perhatikan juga bentuk muzakkar dan muannasnya. Baik, untuk latihan yang berikutnya, coba dilihat halaman 8, latihan 5. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba, atau jim di depan jawaban yang benar. Jadi kalian pilih ya. Di sini Miss akan artiin, kalian simak baik-baik. Nomor 1, zalika baitun. Baitun artinya rumah. Rumah itu titik-titik. Berarti di sini isi dengan kata sifat atau naat yang sesuai. Ya. Yang alif murtafi'un artinya tinggi. Yang ba, nah di sini kan tadinya wasi'un. Kalian coret diganti wasi'atun. Ya, diganti wasi'atun. Artinya luas. Yang jim kabirun artinya besar. Ingat, perhatikan bentuknya. Ini muzakkar atau muannas. Oke, lanjut nomor 2. Hazihi bintun, anak perempuan ini titik-titik. Alif jamilun artinya tampan. Yang ba jamilatun cantik. Yang jim ba'idun artinya jauh. Sama seperti nomor 1 ya, diperhatikan bentuknya muzakkar atau muannas. Nomor 3, tilka titik-titik murattabatun. Itu murattabatun artinya rapi. Apa yang rapi? Nah, berarti di sini isinya dengan kata benda ya atau isim. Yang alif gurfatun kamar, syajaratun pohon, nahrun sungai. Mana isim yang tepat sesuai dengan kalimat ini? Sekarang nomor 4. Zalika titik-titik sholihun. Titik-titik itu soleh. Yang alif rajulun artinya laki-laki, bintun anak perempuan, baitun rumah. Mana isim yang tepat? Perhatikan muzakkar dan muannasnya ya. Nah, yang terakhir nomor 5, titik-titik gurfatun doyikun. Nah, tadi kan gurfatun ya. Yang di buku itu gurfatun, kalian coret diganti matbahun. Hurufnya mim, to, ba, dan kho. Matbahun ya. Artinya dapur. Doyikun artinya sempit. Matbahun dapur, doyikun sempit. Ini isi dengan isim isyarah atau kata petunjuk. Mana yang tepat? Perhatikan bentuknya muzakkar atau muannas. Yang alif tilka artinya itu, hazihi ini, zalika itu. Nah, itu ada 2. Mana yang tepat? Baik, sudah paham ya? Jadi untuk latihan yang kalian kerjakan hari ini yaitu latihan 4 di halaman 7 dan juga latihan 5. Jangan terburu-buru mengerjakannya, kerjakan dengan teliti. Ingat, perhatikan bentuk muzakkar dan muannasnya, jangan sampai tertukar ya. Baik anak-anakku semua, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini tentang naat atau kata sifat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan mudah putus asa. Insya Allah kalian pasti bisa. Syukran kasiran. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.